Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Majahin, dan hadis riwayat dari Imam Ibnu Majah bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan. Man mata wa alaihi dirhamun aw dinarun qudiya min hasanatihi laisa samma dinarun wala dirhamun. Man, siapa orang mata yang meninggal dunia, wa alaihi, dan baginya terdapat hutang, dirhamun, 1 dirham, au dinarun, atau 1 dinar, qudiya, maka dibayarkan atas hutangnya, min hasanatihi, lewat kebaikannya. Laisa, tidak ada, sama di sana, yaitu di negeri akhirat, dinarun wala dirhamun. Sementara di akhirat nanti nggak ada dinar, nggak ada dirham. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, ini masih tentang utang piutang ya. Hati-hati kalau masih punya utang. Ada orang bilang kalau nggak punya utang nggak semangat kerja ya. Jadi biar semangat kerja punya utang ya. Mungkin utang sepeda motor, mungkin utang mobil, mungkin utang cicilan rumah ya. Nah, biar semangat katanya kerjanya gitu. Padahal ya bukan semangat, ngoyo. Semangat sama ngoyo beda nggak? Ngoyo apa ngoyo? Maksain. Ya, semangat sama maksain beda. Nah, kalau orang punya hutang, belum sempat dibayarkan hutangnya sampai dia meninggal dunia, gimana itu besok di sana? Ya. Di alam kubur sudah tersiksa karena diikat lehernya. Di alam akhirat itu dihadirkan orang yang menghutangkan, oleh Allah dihadirkan untuk menagih. Sementara yang berhutang sampai ke negeri akhirat nggak bawa lagi uang ya. Ini karena Rasulullah jadi pakainya dinar dan dirham. Kalau Indonesia ya rupiah ya. Dinarun, belakangnya nar. Jadi kalau udah urusan duit itu panas ya. Dinarun, belakangnya nar, urusan duit panas ya. Yang satu dirhamun, belakangnya hammun ya. Kalau udah urusan duit sedih. Nggak punya duit, hammun, sedih gitu ya. Ya. Makanya ada nyanyiannya, semua itu karena ada rupiah ya. Ya. Kalau tidak ada rupiah, hidup menjadi susah. Masya Allah. Nah, jadi kalau orang itu meninggal dunia membawa hutang, sementara tidak ada yang menjamin dari keluarganya, maka nanti hutangnya dibayar dengan hasanatihi, dengan kebaikan yang dia telah kumpulkan. Ini di sarahnya ada, wa akhrajat Tabrani ad-dainu dainani, utang itu ada 2 macam. Faman mata wa huwa yanwi qada'ahu fa ana waliyuhu. Utang itu ada 2. Siapa orang yang meninggal dunia padahal dia tetap niat untuk membayar hutang, maka fa'ana waliyuhu ya, maka aku yang menanggungnya. Wa man mata wa huwa la yanwi qada'ahu, siapa orang yang meninggal dunia memang niatnya tidak membayar, fadzalikal ladzi yu'khadhu min hasanatihi, maka itulah orang yang nanti kebaikannya akan diambil.
laisa yauma idzin dinarun wala dirhamun. Padahal saat itu tidak ada lagi dinar dan dirham. Jadi kalau memang berhutang kemudian masih niat mau bayar, tapi karena kemampuan untuk membayar tidak ada, sampai kemudian meninggal dunia, dalam hadis ini nanti Rasulullah yang menanggung, karena masih ada niatan mau bayar. Tapi kalau memang niatnya nggak bayar, nanti di akhirat dibayar dengan pahala amal yang dia perbuat. Kemudian di sarah lain dikatakan pula, wa akhraja Tabrani fi shaghir wal awsat fi sanadin ruwatuhu siqatun, ya, riwayatnya itu siqat, ya, bisa dipercaya. Ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan bima qalla minal mahri aw kasura laisa fi nafsihi ayyu addiya ilaiha haqqaha khada'aha famata walam yu'addi ilaiha haqqaha laqiyallahu yaumal qiyamati wa huwa zanin. Wa ayyuma rajulin istadana dainan la yuridu an yu'addiya ila sahibihi haqqahu khada'ahu hatta akhadha malahu famata walam yu'addihi laqiyallahu wa huwa sariqun. Siapa orang laki-laki dia menikahi perempuan, kemudian sudah menjanjikan mahar, sedikit banyaknya mahar, tapi kemudian maharnya itu tidak diberikan sampai suami itu meninggal dunia, maka laqiyahullahu yaumal qiyamati wa huwa zanin. Nanti ketika di hari kiamat bertemu dengan Allah, dia terhitung orang yang berbuat zina karena maharnya nggak dibayar. Ada nggak yang ngemplang mahar? Ya, ada ya. Itu yang kemarin rame 3 miliar itu dibayar apa enggak? Iya, tapi katanya istrinya ikhlas sih. Saya ikhlas dikasih kertas cek 3 miliar, ya. Biar kata nggak ada duitnya, yang penting ada kertas ceknya. Iya, ya cekcok juga itu. Lalu wa ayyuma rajulin istadana dainan, siapa orang yang dia mengambil hutang, la yuridu ayyu addiya ila sahibihi, orang itu tidak mau mengembalikan hutang kepada pemiliknya, ya, nanti famata lam yuaddihi, sampai matinya dia tidak bayarkan hutangnya, laqiyallahu wa huwa sariqun. Iya, dia nanti bertemu dengan Allah terhitung orang yang mencuri. Mencuri karena utang gagak bayar. Wa akhraja Ahmad wal Bazzari wa Tabrani wa Abu Nuaim wa isnadu ahadihim hasan, ya, mencatatkan hadis Imam Ahmad, Imam Bazzar, Imam Tabrani, Imam Abu Nuaim. Yad'ullahu bi sahibid daini yaumal qiyamati hatta yaqifa baina yadayhi. Allah memanggil orang yang punya hutang besok di hari kiamat sehingga berhenti di hadapan Allah. Fayuqalu, lalu ditanyakan, ya ibna Adam, wahai anak Adam, fima akhadta hadzal dain wa fima sana'ta huquqan nas, dengan apa kamu mengambil utang ini dan dengan apa kamu membayarkan hak orang yang kau hutangkan? Fayaqulu, lalu orang itu berkata, ya Rabbi, wahai Tuhan, innaka ta'lamu inni akhadtuhu falam akulu wa falam akul walam ashrab walam albas walam aydya. Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu bahwasanya aku berhutang itu sebab aku sudah tidak makan, tidak minum, tidak pakai baju,
walam adya, ya, tidak bisa ya, hidup layak, walakin ya, imma haroko wa imma saroko, akan tetapi boleh jadi aku menipu atau boleh jadi aku mencuri, wa imma wa dhayya'at ay baya'a bi aqalli mimma ashtari bihi, atau boleh jadi aku jual diri. Fa yaqulullahu, maka Allah berfirman, shadaqa abdi ana ahaqqu min qadiya anka, ya. Shadaqa abdi, benar apa kata hambaku, maka aku berhak untuk membayarkan utang daripadamu. Fayad'ullahu bisyai'in, lalu Allah memanggil orang itu dengan memberi sesuatu. Fayad'uhu fi kaffihi mizanuhu, kemudian Allah meletakkan sesuatu itu di telapak di timbangan mizannya. Fatarji'u hasanatuhu ala sayyi'atihi, lalu fatarji'u, maka menjadi rojah menjadi lebih berat, hasanatuhu ala sayyi'atihi, kebaikannya atas keburukannya. Fayadkhulul jannata bi fadli rahmatih, maka dia masuk surga karena sebab keutamaan daripada rahmat Allah. Jadi ada orang utang, tapi memang utangnya kepepet, ya. Dia sudah di PHK dari pekerjaan, ya. Punya anak, punya istri, ngontrak belum bayar, akhirnya cari utangan buat makan, buat keperluan hidup. Sebab kalau nggak ngutang sana sini, ya nggak bisa makan. Nah, sampai di akhirat dia dipanggil oleh Allah, fulan, kamu telah berhutang kepada orang, lalu kamu mau membayar hak orang lain dengan cara apa? Orangnya menjawab, ya Allah, Engkau maha tahu bahwa aku mengambil hutang sebab aku sudah tidak makan, tidak minum, tidak pula berpakaian. Bagaimana kalau aku tidak mengambil hutang? Ya. Sebab kalau aku tidak berhutang, aku bisa jatuh pada perbuatan dosa. Bisa jadi aku nipu, bisa jadi aku mencuri, bisa juga jual diri. Maka kata Allah, ya sudah, kalau begitu bener dah, bener kata kamu, dah kalau begitu urusanmu saya yang ambil alih. Masya Allah, ya. Tapi jangan ditiru, ya. Jangan ditiru, ntar pulang-pulang utang warung sono, warung sini, warung sono, warung sini. Orang duitnya ada, motor baru, HP yang apa itu, yang baru juga, ngutang katanya nggak bisa makan. Ini udah kepepet. Insya Allah. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai kita meninggalkan hutang. Kalaupun memang terpaksanya kita berhutang, lalu kemudian ada jaminan yang bisa untuk membayarkan hutang, jangan sungkan-sungkan, jangan sayang-sayang, harta yang ada di tangan kita jual untuk bayar hutang. Karena biasanya begini, kalau sudah jatuh ke ahli waris, itu ahli waris ya, biasanya kalau memang nggak ngerti agama, mau nggak bayarin utang? Iya, nggak mau. Bagi waris mau bayar utang? Nggak mau. Oh, siapa yang menanggung kalau begitu? Masya Allah. Ya, jadi disitulah kenapa kalau orang punya hutang itu berwasiat kepada keluarga supaya paling tidak nanti saat kematiannya sebelum harta diwaris diambil dulu harta itu buat bayar hutang. Wal Bukhari wa Tirmidzi, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi, wan Nasa'i wa Ibnu Majah. An Abi Qatadah, dari sahabat Abu Qatadah,
Qala, dia berkata, qala rajulun, bertanya seorang laki-laki kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillahi sabiran muhtasiban muqbilan ghaira mudbirin yukaffirullahu anni khataaya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Falamma adbara nadahu faqala na'am illa ad-daina. Kadzalika qala Jibrilu wa qala yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa ad-daina. Ada datang seorang laki-laki kepada Rasulullah lalu nanya, ara'aita in qutiltu fi sabilillahi sabiran muhtasiban muqbilan, ya. Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau aku ini berangkat perang di jalan Allah, ya, dengan sabar, dengan mengharap pahala, maju terus tidak mundur dari perang, ya, lalu kemudian aku mati, ya, apakah Allah menghapuskan dosa-dosaku? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW bersabda, na'am, iya, dosamu dihapuskan. Falamma adbara, maka ketika orang itu berbalik, ya, seneng kan sudah dapat jawaban dari Rasulullah, nadahu, Rasulullah manggil kembali, ya. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, na'am, iya, dosa-dosamu pasti diampuni, illat daina, kecuali dosa utang. Biar kata mati di jalan Allah, kalau punya utang tetap harus dibayar. Kadzalika, yang demikian itu, qala Jibrilu, telah berkata malaikat Jibril, wa qala, dan berkata malaikat Jibril, yughfaru, diampuni, lisyahidi, bagi orang yang mati syahid, kullu dzambin, setiap dosa, illat daina, kecuali dia punya hutang. Ya Allah, orang yang meninggal dunia, meninggalnya mati syahid dalam perang sekalipun, ini kan sudah paling tinggi nih, ya. Ya, kan, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, ya. Farihina bima atahumullahu min fadli. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang mereka meninggal dunia berperang di jalan Allah, mereka itu mati. Tidak. Bal ahya'un, mereka hidup, ya. Hidup di sini artinya diberikan kesejahteraan pada kehidupan negeri alam barzahnya, bukan hidup kembali kayak di dunia, enggak, ya. Semuanya hidup. Orang mati itu kepindahan dari alam dunia ke alam barzah, ya. Jasadnya yang rusak, rohnya di sana hidup. Tapi makna hidup di sini itu sejahtera. Seperti misalnya, ya, cerita tentang teman-teman, ya. Si Anu bagaimana kabarnya ya? Ente denger nggak kabarnya si Fulan? Wah, dia mau udah hidup, ya. Udah hidup itu udah enak. Ya. Nah, emang sakit apa bagaimana? Ya, hidup itu artinya sudah sejahtera, ya. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah, mereka meninggal dunia, bal ahya'un, mereka hidup, artinya diberikan kesejahteraan di alam barzah. Inda rabbihim yurzaqun, mereka dikasih rezeki. Mereka senang di sana karena Allah telah ampuni segala kesalahan dan dosanya. Tapi urusan dosa hutang tetap harus dibayar. Padahal udah, ya, mati syahid itu kematian yang paling tinggi. Baik. Seandainya ini orang tua kita, sudah 30 tahun dia meninggal, dia masih dagang. Seandainya kalau dia punya hutang, dia kadang-kadang masih kecil-kecil. Itu bagaimana terus? Dia merasa kesian itu gimana? Orang tua kita dulu dagang, ya. Terus namanya orang dagang mungkin berhutang, mungkin pula menghutangkan, ya kan? Ya, kan logika itu pasti, ya. Ya, orang dagang itu
bisa menghutangkan, bisa berhutang. Kalau menghutangkan berarti ada materi positif yang ada di tangan orang lain. Kalau berhutang berarti ada harta negatif, harta positif orang lain yang di orang tua kita. Kita masih kecil-kecil, orang tua kita sudah meninggal dunia. Lalu bagaimana sikap kita? Karena kalimatnya seandainya berarti tidak dalam kepastian. Tidak dalam kepastian bahwa orang tua kita itu punya hutang. Bisa jadi punya hutang, bisa jadi menghutangkan. Karena kita nggak tahu, ya tidak ada kewajiban bagi kita untuk membayar hutang orang tua. Nah, lalu bagaimana? Ya. Sekian puluh tahun kemudian misalnya oleh orang yang menghutangkan ada catatan datang ke kita nagih. Ya kalau rezeki kita ada, kita bicara dengan saudara-saudara, ayo kumpulin nih patungan nih. Ya. Dulu ternyata orang tua kita punya hutang sama pedagang anu, nih buktinya ada, saksinya ada, gitu. Itu wajib dibayar. Tapi kalau misalnya orang itu bicara pernah menghutangkan kepada orang tua kita lalu nggak ada bukti, itu juga tidak ada kewajiban bagi kita untuk membayarkan. Nah terus bagaimana? Ya supaya orang tua kita tetap ada nilai pahala yang mengalir, maka dari sebagian harta orang tua yang masih ada itu kita wakafkan supaya menjadi pahala jariah. Kalaupun misalnya orang tua kita ada hutang, berarti ada nilai jariah yang bisa untuk bayar hutang. Setidaknya seperti itu. Itu kan sebagai bentuk birrul walidain, sebagai bentuk baktinya kita kepada orang tua. Karena kita juga nggak tahu apakah punya hutang atau tidak. Artinya belum ada kepastian. Kalau ada kepastian punya hutang, wajib bayar. Sementara yang menghutangkan sudah meninggal. Jadi jatuhnya sini jatuh anak, yang menghutangkan juga jatuh anak. Datangi silaturahim, sampaikan bahwa dulu bapak saya punya hutang sama bapak kamu, nilainya sekian. Ini saya harus mengembalikan. Adapun ketika dikembalikan kata keluarga sana, udah kok sudah dilunaskan. Ya alhamdulillah, berarti sudah selesai urusan dunia. Demikian. Ya. Jadi ini orang sampai bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana kalau saya mati dalam perang, mati syahid? Ya dosa-dosamu diampuni, tapi urusan dosa hutang itu tetap ada perhitungan, harus tetap dibayar. Masih pada punya hutang nggak? Emang hutang apaan? Ya, kalau memang masih punya hutang, pertama niatkan untuk membayar. Kemudian yang kedua, dari niat untuk membayar itu kalau memang harta sudah ada, segerakan untuk membayar. Karena orang yang berangkat untuk membayarkan dia punya hutang itu nilainya kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Karena kan bayar hutang itu kan berat. Iya, apalagi yang menghutangkan orang kaya. Kan dalam hati pasti ngomong, yang ngutangin orang kaya ini biarin dah, santai aja bayarnya. Padahal namanya orang menghutangkan kan pasti ada harapan dikembalikan. Baik. Ada lagi? No dulu yang jauhan ya. Ya. Saya berhutang atau saya yang menghutangkan. Saya menghutangkan kepada si A, ya. Si A belum bayar. Ternyata dia pindah alamat tanpa ngasih informasi kepada kita. Kita punya hak nagih enggak?
hak nagih itu tetap ada, ya, mau orangnya pindah kemana, ya, yang penting dia masih ada di kolong langit, berarti masih bisa ketemu. Ya, sekarang yang menjadi pertanyaan, dia mau bayar apa enggak? Karena kadang-kadang dia pindah itu sengaja menghindari supaya enggak bayar hutang, karena ternyata hutangnya enggak cuman kepada bapak, ya, banyak kepada teman-teman yang lain, tetangga-tetangga yang lain. Dia diam-diam tengah malam pindah kontrakan, ya, HP-nya nomornya ganti. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Kalau memang hutangnya nggak banyak, ya sebaiknya disahkan saja. Tapi kalau sekiranya kita mengsahkan itu berat, ya tagih besok di akhirat, ya, karena kita punya hak untuk menagih. Demikian, ya. Ya. Masalah perang tadi, itu buat zaman Nabi. Perang sekarang mana itu? Perang sekarang, perang jihad fisabilillah di Indonesia ada nggak? Nggak ada, ya. Nah, lalu di mana perang jihad fisabilillah? Boleh jadi Palestina berperang dengan Israel itu adalah jihad fisabilillah. Tentu orang Palestina yang Muslim, karena menegakkan, membela agama dan negara. Ya. Kalau kita di Indonesia, jihadnya apa? Jihadnya tidak lagi perang secara fisik, ya, tapi jihadnya adalah perang perang ideologi, kalau bahasa saya, ya, perang ideologi, ya, ideologi Islam, ya, itu tidak boleh kalah dengan ideologi luar Islam. Nah, ideologi itu selalu diperangi, ya, supaya kemudian orang itu tidak yakin dan tidak percaya terhadap kebenaran Islam. Jadi ideologi adalah ide, ya, ide-ide dari orang luar Islam yang ingin melemahkan kekuatan umat Islam, ingin melemahkan ajaran Islam, itu harus kita perangi dengan ide-ide kita. Kalau tahun-tahun 90-an itu bulan Februari, tanggal berapa? 14 atau 15? 14 Februari itu hari Valentine's Day, ya. Tahun-tahun 90-an sampai tahun 2000-an, anak-anak muda itu disiapkan lokasi-lokasi tertentu, ya, hiburan gratis, ya, makanan gratis, lalu kemudian mereka membawa pasangannya masing-masing dengan memakai baju daun waru, gambar daun waru, ya. Nah, itu kan menunjukkan Valentine's Day. Lalu kemudian tukar-menukar kue coklat, ya. Kemudian boleh bebas bergaul karena hari cinta. Nah, itu kan namanya ideologi luar Islam untuk merusak akhlak umat Islam. Yaitu diperangi dengan apa? Dengan ideologi Islam, ya. Remaja-remaja dikumpulkan, diajak main hadroh, ya. Kemudian misalnya diajari main pencak silat, ya, atau diberikan pelajaran-pelajaran yang lebih bermanfaat. Tujuannya membentengi supaya tidak terpengaruh ke sana. Nah, itu namanya perang ideologi, ya. Ya. Saya pernah mendapati, ya, perang ideologi itu anak-anak remaja, ya, masih di wilayah Jakarta Barat, di kecamatan lain tapi bukan di Palmerah. Jadi anak-anak muda ini kalau hari Minggu difasilitasi lokasi tempat, kemudian main main band, ya, atau main musik gitu, ya. Itu hampir satu kelurahan. Nah, ternyata yang memfasilitasi adalah gereja. Kemudian anak-anak mudanya, anak-anak yang sekolah itu dikasih
uang sekolah setiap bulan. Ya, makin lama makin banyak. Kalau hari Minggu mereka mengadakan acara. Lah kata kita, wah bahaya ini kalau diteruskan. Ya. Terus bagaimana? Ya. Kita dengan tokoh-tokoh umat Islam bicara, berembuk, membahas. Harus kita tarik anak-anak mereka, anak-anak remaja kita dari kegiatan mereka. Ya, kita buatkan ya wadah, ya, yang wadah ini milik kita Islam. Kemudian kita tarik, ya, kemudian dibina oleh kita. Lalu kemudian mereka mau, tapi mereka menuntut, ya, dari gereja itu, dari agama lain lah katakannya, itu selalu dikasih fasilitas uang setiap bulan. Mereka menuntut itu. Bisa nggak ini ketika sudah dipindah ke sini memberikan fasilitas setiap bulan uang sekolah mereka? Masya Allah. Akhirnya kita sepakat, kita cari donatur, kita selesaikan. Alhamdulillah itu tidak terpengaruh ke sana. Itu kalau terus menerus kan lama-lama kan pindah agama kepada mereka. Nah itu namanya perang ideologi. Ya, ide-ide untuk membendung, ya, apa itu hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam untuk melemahkan kita umat Islam. Nah itu jihad kita di situ. Ya. Nah termasuk jihad ya datang ke majelis taklim, datang ke pengajian termasuk jihad. Apalagi tadi sempat hujan, ya. Yang masih di rumah kan maju mundur nih, jalan nggak, jihad itu, ya, Masya Allah. Demikian. Ya. Untuk memerangi ideologi itu tidak boleh dengan fisik. Memerangi ideologi bukan fisik. Kalau fisik ya perang fisik. Kita melawannya dengan perang. Nggak bisa. Kalau dia pakai ideologi, maka melawannya dengan ideologi pula. Ya. Nggak boleh, karena mereka kan tidak ngajak perang secara fisik, ya. Tapi ngajak perangnya secara ide, budaya. Maka kita buat ide budaya, ya. Saya ingat dulu anak muda itu kalau belum pakai jaket yang gambar muka bibirnya dobleh itu belum gagah. Apa namanya itu? Rolling Stone apa Mick Jagger dulu ya. Wah kalau udah pakai jaket itu kan gagah banget tuh. Iya, masih berasa ya dulu ya, ingat ya. Ya, Rolling Stone apa Mick Jagger itu yang lidahnya melet gitu kan. Nah, akhirnya kan diganti sama almarhum Habib Mundir Al-Musawa, ya. Ganti jaket majelis Rasulullah. Nah ini kan ide-ide cemerlang, ya. Ya. Jadi diperangi, ya. Orang Islam kudu punya ciri Islam. Apa ini? Jaketnya majelis Rasulullah. Pada beli itu jaket majelis Rasulullah, ya. Tahu sholat tahu enggak, pokoknya udah ganti jaket majelis Rasulullah. Rubah dulu cirinya, rubah dulu mindsetnya. Adapun tentang ibadahnya pelan-pelan ajari. Itu begitu, ya. Itu namanya perang ideologi. Ya. Mana tadi? Iya. Wa Muslimun, dan hadis riwayat Imam Muslim, yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa daina. Yughfaru, diampuni, lisyahidi, bagi orang yang mati syahid, kullu dzambin, tiap-tiap dosa, illa daina, kecuali utang. Al muradu bihi jami' huquqil ibad min amwalihim wa dimaihim wa i'radihim, fa innaha la taghfiru bisyahadati. Qila hadha fi syahidil birri kama taqaddama, ya. Jadi yang dimaksudkan adalah, ya, seluruh hak-hak hamba, ya, min amwalihim wa dimaihim, dari harta dan darahnya dan perjuangannya, ya, itu semua menjadikan sebab Allah memberikan ampunan pada orang yang mati syahid. Fa innaha la taghfiru bisyahadati, ya. Tetapi ada, ya, sekalipun orang mati syahid tidak mendapati ampunan, yaitu terkait dengan masalah utang.
Kama taqaddama, sebagaimana yang telah berlalu, lima ruwiya Ibnu Majahin an Abi Umamah marfu'an, ya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Abu Umamah, hadis marfu' anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghfiru li syahidil bahri ad-dunub kulluha, ya, wad-daini, wa qila aidan ad-da'in alladhi yahbisu 'anil jannati hatta yaqa'al qisasa, ya. Diampuni dosa orang mati syahid yang meninggalnya di lautan, ya. Kulluha wad-dain, wa qila aidan ad-da'in alladhi yuhbisu 'anil jannah. Tapi ada yang mengatakan pula bahwa urusan hutang bisa menghalangi seseorang dari masuk ke dalam surga, sehingga diselesaikan dulu itu hutangnya, membayarnya dengan pahala amal ibadah. Ya, sekalipun dia mati syahid itu wajib masuk surga, tapi misalnya terkait dengan hutang piutang, ya kembali kepada awal tadi. Apakah pada saat utang niat untuk membayar dibuktikan dengan menyicil, atau memang niatnya tidak mau bayar? Kalau niat membayar dibuktikan dengan nyicil, belum selesai sampai meninggal dunia, maka urusan selesai. Itu urusan selanjutnya, urusan Allah. Tapi ketika dia tidak membayarnya dan niat tidak bayar, buktinya nyicil juga enggak, ketemu juga enggak ada basa-basi, ya, minta maaf dan sebagainya, maka besok di akhirat menjadi tanggungan apapun bentuk kematian bagi dirinya. Masya Allah, ya. Maka sebab hutang itu, harta itu kan bagi seseorang rizki. Rizki itu untuk keperluan kehidupan seseorang. Ketika bagian rizki untuk keperluan kehidupan seseorang diambil di hutang, berarti kan dia sudah mengambil hak orang lain, sekecil apapun. Maka ya kudu ada kejelasan. Hutang ya harus ada akadnya hutang. Misalnya tidak hutang karena sebab kawan atau karib kita dalam ketidakmampuan, minta ya ngomong terus terang minta. Ya, mohon maaf nih, saya nggak ada uang belanja hari ini, bisa nggak ngasih rezeki buat saya? Saya minta dah, bukan hutang. Ya, supaya ada kejelasan. Kalau minta kan nggak bayar, tapi kalau utang wajib bayar. Ya. Orang punya utang, kita juga mau. Kalau maksudnya jadi menagih nggak mau, kita mau menagih malu, segala apa nggak mau. Kita menjadi nggak mau. Saya punya hutang sama Pak Rizal, ya. Ya. Lalu sampai pada batas waktunya saya belum mengembalikan. Bapak nggak mau nagih sama saya. Hah? Orang mau utang kita, kita nggak mau. Oh, Kita nggak mau. nggak mau ngutangin. Oh, orang mau hutang sama kita, ya. Kita aja nggak mau ngutangin. Hukumnya gimana? Ya sah-sah saja, orang kita nggak mau ngutangin. Iya, iya, nggak mau ngutangin kan nggak dosa. Iya, iya. Ngapain ente ngeyel mau utang sama saya? Orang saya mau ngutangin, iya kan? Hah? Yang mau dikasih pun ada. Yang mau dikasih buat ngutangin juga nggak ada. Misalnya. Tapi begini Pak, ya berdasarkan pengalaman bahwa orang datang kepada kita itu kan orang itu punya pandangan kepada kita. Ya, ke Ustadz Karim aja dah, kayaknya ada rezeki di sana, mau pinjem dah, utang gitu ya. Ya mungkin 1 juta atau 2 juta gitu ya. Tapi kita tahu model orang ini. Ya, model orang ini kalau sudah utang ya udah, bayarnya pakai lupa.
Ntar kalau sudah lama datang lagi utang lagi. Ya. Ada yang model begitu? Ada itu. Nah kita tandain kan nih orang. Ini mah modelnya model utang yang ngelupa. Ya. Ntar kalau kita nggak nagih dianggapnya sudah lupa, datang lagi pinjam lagi. Nah kalau ada orang model begitu, sementara kita ini tidak boleh mengecewakan orang lain. Kalau saya, ya, orang datang yang modelnya seperti itu, saya kasih ongkos doang. Pak, mohon maaf, saya sih bukan nggak punya duit, saya ada duit, ada rezeki, tapi keperluan sedang banyak. Jadi saya tidak bisa menghutangkan kepada Bapak. Ini saya kasih uang buat ikhtiar jalan ke tempat lain. Selesai. Kasih aja 50.000 apa 100.000 daripada minjem 5 juta kita manyun. Gitu. Iya udah nih, tolong dah. Ya, saya nggak bisa ngasih pinjem. Silakan kalau mau cari pinjaman tempat lain. Jadi mengurangi kekecewaan orang itu. Nolak halus tuh ya. Dan memang kadang begitu ya. Kita ini dalam pandangan orang lain rumput kelihatan dari jauh itu hijau. Padahal mungkin sama-sama sedang gersang. Maka akhirnya kadang kita jadi jadi harapan bagi orang lain. Maka untuk tidak mengecewakan terhadap orang lain, ya kalaupun kecewa ya kecewanya nggak berat, ya seala kadarnya kita kasih. Tapi kadang ada yang itu bukannya menjadi malu bagi dirinya, tapi malah jadi lengganan. Saya ada tamu mingguan begitu. Ya, kalau habis sholat Jumat itu tahu-tahu ketok pintu, mencet bel, assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk. Udah, Ustaz, saya anak butuh ini, mau ujian, nggak punya laptop, butuh anu. Ya kita udah tahu nih lagu doang dah nih model begini nih. Udah kita kasih aja dah salah kadarnya, misalnya gitu. Misalnya utang sama saudara kita kan dulu, jumlahnya kecil. Nah, misalnya pinjam uang kan, gede, 20.000, itu bayar bisa. Ya kalau pinjam wajib bayar. Kalau yang meminta semangat. Lah ya, makanya kitanya yang bayar. Bayar aja. Nih duit ojek kemarin ya, itu. Ya ngasihnya jangan 20.000, 50.000. Itu, biar seneng dia. Itu. Nah, itu. Iya. Jadi begitu. Itu yang saya cerita begitu. Kalau dikasihnya kurang memuaskan, dia cerita, saya tadi dari Ustadz Anu, dari Haji Anu, tuh orang sosial banget tuh. Saya dikasih segini. Lah terus ngapain ente kemari? Katanya saya gitu kan. Ya ente mau ya terima, nggak mau ya nggak usah kemari lagi, ngapain? Kan gitu. Ada yang modelannya begitu. Itu namanya minta lengganan. Malah Ustaz, kira-kira orang sini siapa yang bisa saya mampir untuk bantu saya? Saya kan ngelola pesantren, duitnya kurang. Selalu begitu. Ada yang modelannya begitu. Nah kalau kita kasih, no Ustadz Karim, no Pak Najib, jadi lengganan juga. Ya saya yang malu kan. Ya, enggak. Nah itu antara lain. Ya, maka bagaimana cara kita sekecil apapun tidak mengecewakan orang lain. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.